yang harusnya di rumah nungguin Anda orang egois. Maka saya nggak benci perokok. Kalau Anda perokok bisa berangkat sendiri ke rumah sakit paru, bisa bayar sendiri di rumah sakit paru. Saya sebel lagi sama perokok bukan karena dia menularkan asap rokoknya jadi negatif, bukan. Saya sebel sama perokok karena Indonesia ini menjadi terhambat pembangunannya gara-gara kulinya sebat dulu. Gak cuma kuli, semua industri kreatif, semua stand up komedian, apabila kita ingin bekerja, sebat dulu. Dan gobloknya adalah kita yang tidak merokok mengalah sama satu perokok. Bungkus rokok jangan gambar paru-paru rusak, tapi gambar istri sedih. Gambar ibu Anda tidur di lorong-lorong rumah sakit karena Anda miskin, tidak punya uang untuk bayar rumah sakit mahal. Rokok gambarnya anak kesepian, anak narkoba gara-gara bapaknya mati muda. Merokok, tapi nggak apa-apa. Tapi saya tidak anti rokok, ya kan? Karena siapa tahu ada sponsor rokok. Salah satu kisah lagi, saya dulu di rumah sakit sering caper. Ada pasien, teman saya kalau masuk ke ruangan-ruangan, dia bilang, dia penyuluhan. Oh, ibu kalau panas gini. Wah, sangat mudah. Saya masuk ingin caper ke seorang ibu yang panas. Bu, apabila ibu panas banyak minum. Ibunya tidak tersenyum, tidak marah, tapi bertanya, Mas, kok banyak minum? Kata dokternya nggak boleh. Saya lupa. Kakinya bengkak. Dia diabetes, bengkak kakinya. Apabila minum, memang dia tidak panas. Kakinya jadi kaki gajah. Banyak sekali pengalaman. Praktek di panti jompo. Di panti jompo Pandaan. Panti jompo Pandaan saya melihat orang tua ada yang saya tanya, ibu kesini kenapa? Ya ada yang memang udah nggak dirawat sama anaknya, ada yang nggak ada keluarganya. Ada lagi anak bangsat, orang tuanya ditinggalkan di panti jompo dengan iming-iming diajak liburan. Ya Allah. Sumpah ini kisah nyata. Di Pandaan saya tanya, Bapak kenapa masuk sini? Saya diajak keluarga saya, tapi ditinggal di sini. Saya mau marah juga. Bapak harusnya curiga juga dong. Kenapa diajak liburan ada perawat-perawat? Dan kenapa liburan bertemu orang-orang tua juga? Harusnya Anda curiga Bapak, kakek nenek yang ada di panti jompo Pandaan. Tapi meskipun saya kasihan, tetap keluarganya bangsat. Jangan begitulah. Narkoba dilarang bukan karena bahaya. Membuat Anda ceramah di tempat orang gila. Saya melihat, ya Allah, ini kenapa? Dan mereka serius. Mereka serius. Ibu ini ceramah, kita hidup wala azkinum, dan dua orang ini ngangguk. Ya Allah, akibat narkoba. Orang bisa begitu. Yang saya lihat lagi satu pasien, dia di ruangan, dia kerjanya sholat dan pakai peci putih. Wah, ini adalah pasien, lupa saya nama bapaknya. Tapi inilah yang saya jadiin data untuk skripsi. Skripsi karena D3 dulu karya tulis ilmiah. Saya datengin bapak ini, saya tanya, Pak, Bapak kenapa masuk sini? Saya masuk sini gara-gara saudara saya masuk rumah, nggak ucap salam, saya marahin. Lu. Kenapa masuk rumah sakit jiwa Bapak? Padahal dia bener dong, dakwah ada saudara, meskipun mungkin saudaranya ditampar terlalu keras mungkin ya, nggak tahu. Yang jelas alasan dia masuk ke sini karena sesuatu yang benar. Terus saya tanya lagi, Bapak sebelum masuk ini apa Pak? Saya ikut pengajian. Lu. Bener juga. Terus Bapak kegiatannya di sini apa? Saya sering ngimamin sholat. Lu. Kenapa orang ini bisa masuk rumah sakit jiwa? Saya tanya lagi. Terus Bapak kenapa masuk sini Pak? Kan Bapak ini bener. Barulah dia mengaku. Dia bilang gini, Mas, asal Mas tahu, di dalam tubuh saya ada naga. Yang susah menjadi pelawat. Yang susah ini adalah apa? Tidak boleh ketawa. Tidak boleh ketawa. Bayangin Anda tidak boleh tertawa mendengar seorang bapak tua uban peci di dalam tubuhnya ada naga. Son Goku bukan, Piccolo bukan, ada naga di tubuhnya. Disitulah tantangan saya 3 tahun kuliah untuk tidak tertawa mendengar itu. Saya
Sumpah itu lucu banget ya. Bang Eri, Beb, Iya. kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, Bawa gitar. jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya Yang ada itu adalah Kristen area. Bukan rest area. seperti YouTube saya itu, channel YouTube saya ini, Ya. tidak nulis. Kalau ditanya, kalau penontonnya sedikit sedih nggak sedih, karena bukan saya yang butuh, Tapi Anda yang butuh pencerahan. Saya walaupun penontonnya 0, tapi ditonton sama para malaikat cukup. cuma channel ini subscribersnya malaikat, yang nonton 0, yang like 1 juta. Jadi kan